Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan anggota 1 Muhammad Manan, 2 Priscilvia Parmestira Gita, 3 Tata Tiara Ahriza, dan 4 Fitios Ali Umaturafiko akan mempresentasikan materi studi Quran Hadis yang berjudul Pendekatan dalam Memahami Hadis, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Asna Andriani, SS, SPD, MHUM. Langsung saja kita masuk pembahasan yang awal. Tekstualisasi dan kontekstualisasi hadis. Kontekstualis diambil dari kata konteks yang berarti suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian atau lingkungan sekelilingnya, sehingga kontekstual dalam hal ini adalah suatu penjelasan terhadap hadis-hadis baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau segala yang disandarkan kepada Nabi berdasarkan situasi dan kondisi ketika hadis itu ditampilkan. Adapun pendekatan tekstualis adalah sebuah istilah yang dinisbatkan pada ulama yang dalam memahami hadis cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatikal bahasa dengan pola pikir epitisme bayani. Aksesnya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua tentang pendekatan dalam memahami hadis. 1. Pendekatan bahasa. Memahami hadis dengan beberapa macam pendekatan ternyata memang diperlukan. Salah satunya adalah pendekatan bahasa. Hal tersebut karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar. Pendekatan bahasa dalam penelitian matan akan sangat membantu dalam kegiatan penelitian yang berkaitan berhubungan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan. Apalagi bila diingat bahwa sebagian dari kandungan matan hadis berkaitan dengan masalah keyakinan, hal-hal yang gaib, dan petunjuk-petunjuk kegiatan agama yang bersifat a'budi. Untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan historis. Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis. Pemahaman hadis dengan pendekatan historis dapat dilihat misalnya dalam memahami hadis tentang hukum rajam sebagai salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini masih dianggap perlu untuk diberlakukan menurut sebagian fuqaha. Penetapan hukum rajam yang hanya dijumpai dari hadis yang diberlakukan bagi pelaku zina musan. Hadis-hadis rajam tersebar di seluruh kitab hadis dengan bentuk redaksi yang berbeda. Namun, setelah dilakukan pengamatan oleh beberapa ahli hadis, ternyata hanya ditemukan dua bentuk hadis rajam yang secara material berbeda bila dilihat dari sudut pandang pelakunya, yaitu 1. Pelaku zina musan dari kalangan muslim, 2. Pelaku zina musan dari kalangan non-muslim. Selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Pendekatan sosiologis terhadap hadis juga mempelajari bagaimana dan mengapa tingkah laku sosial yang berhubungan dengan ketentuan hadis sebagaimana kita lihat. Sikap dasar sosiologis adalah kecurigaan. Apakah ketentuan hadis itu seperti yang tertulis atau sebenarnya ada maksud lain di balik yang tertulis? Penguasaan konsep-konsep sosiologis dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hadis dalam masyarakat sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu yang lebih baik. Yang keempat, pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris adalah memahami hadis dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan. Hal itu dilakukan apabila dalam sebuah hadis diindikasikan terhadap aspek kesejarahan sosial dan aspek sosiologi sekaligus. Pendekatan sosiohistoris ini dapat diterapkan dalam memahami hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Sebagaimana riwayat Al-Bukhari,
lan yufliha kaum walau amruhum imro'ah. Menurut Nizar Ali, jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan politik perempuan secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan politis lainnya dilarang dalam agama. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Disinilah pentingnya memahami hadis dengan pendekatan sosiohistoris sebenarnya, jauh sebelum hadis itu muncul, yakni pada masa awal dakwah Islamiyah yang dilakukan Nabi ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu Nabi pernah mengirim surat kepada pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam. Di antara pembesar yang dikirim surat oleh Nabi adalah Kisra Persia. Yang kelima, pendekatan antropologis. Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat itu disabdakan. Pemahaman hadis dengan antropologis bahkan sudah diterapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika orang Arab Badui datang mengadu kepada Nabi perihal istrinya yang melahirkan anaknya yang berkulit berbeda dengan kulitnya. Ia mencurigai istrinya tidak jujur karena kulitnya berwarna kuning sedangkan kulit anaknya berwarna hitam. Untuk menanggapi orang tersebut, Rasulullah menggunakan logika dengan bertanya apakah orang itu mempunyai unta. Orang tersebut lalu menjawab bahwa ia mempunyai unta yang berwarna kecoklatan. Rasulullah bertanya, kira-kira apakah untamu mempunyai nenek moyang yang berwarna hitam? Orang tersebut menjawab, saya kira punya. Maka Rasulullah menyahut, jangan-jangan nenek moyang anakmu juga ada yang kulitnya berwarna hitam, tidak kuning sepertimu. Maka orang itu langsung menjawab, betul ya Rasulullah, kalau begitu dia anak saya. Pendekatan yang digunakan Rasulullah ini adalah pendekatan antropologis. Hal tersebut berbunyi hadis yang artinya secara tekstual matan hadis dalam bentuk ungkapan analogi tersebut menyatakan bahwa ada kesamaan antara ras yang diturunkan oleh manusia dan unta. Terjadi perbedaan warna kulit antara anak dan ayah dapat disebabkan oleh warna kulit yang berbeda dari nenek moyang bagi anak tersebut. Ketentuan yang demikian itu bersifat universal. Pendekatan psikologis. Yang dimaksud dengan pendekatan psikologis di sini adalah pendekatan yang menekankan pada kondisi kejiwaan objek atau kepada siapa sebuah hadis ditujukan. Pendekatan ini perlu dilakukan mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap satu pertanyaan yang sama. Dalam masalah ini, maka pendekatan yang paling tepat digunakan dalam memahami hadis-hadis tersebut yaitu dengan pendekatan psikologi. Sebagai contoh, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling utama. Di sebuah hadis Nabi menjawab bahwa amal yang paling utama adalah memberi makan orang lain dan menyebarkan salam. Di hadis lain, Nabi bersabda, sholat pada waktunya adalah yang paling utama. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa beriman kepada Allah dan Rasulullah, jihad di jalan Allah, haji yang mabrur merupakan amalan yang paling utama, dan lain sebagainya. Jika kita melihat hadis-hadis tersebut secara tekstual, maka yang kita simpulkan adalah hadis-hadis tersebut saling bertentangan. Ketika satu diklaim benar, maka yang lain menjadi salah. Akan tetapi, jika kita melihat konteksnya, bahwa Nabi ketika menyatakan sabdanya,
melihat kepada kondisi dan jawab kejiwaan orang yang bertanya. Karena kondisi mereka berbeda-beda, maka jawaban Nabi untuk mereka pun berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Pendekatan geografis. Pendekatan geografis dalam memahami hadis adalah upaya kontekstualisasi pemahaman hadis dengan melihat realitas dan kondisi geografis. Kondisi geografis ini bisa juga dipahami sebagai keadaan suatu tempat, baik itu cuaca, letak, atau tempat, bahkan musim tertentu. Di bawah ini, penulis memberikan contoh hadis yang bisa dipahami berdasarkan kondisi geografis suatu daerah. Artinya, dari Bakar Ibnu Abdullah Ibnu Rabi'ah Al-Ansari bersabda Rasulullah SAW, "Ajarilah anak-anak kalian berenang dan memanah, dan sebaik-baik permainan untuk anak perempuan adalah merenda di rumahnya. Dan apabila dipanggil kedua orang tua kalian, maka jawablah panggilan ibu kalian." Hadis riwayat Ibnu Manduh, Abu Musa. Bila dilihat dari makna matan hadis di atas, secara tekstual dapat dipahami bahwa Rasulullah menyuruh anak-anak muda untuk berlatih berenang, memanah, dan merenda untuk perempuan. Pertanyaannya, mengapa hadis ini disabdakan oleh Rasulullah? Jawabannya adalah ketika Rasulullah menyuruh anak-anak berlatih berenang disebabkan oleh ketika itu pernah terjadi banjir yang besar sehingga menewaskan banyak orang, terutama sekali orang-orang yang tidak bisa berenang. Inilah sebabnya hadis ini disabdakan. Begitu pula kaitannya dengan anjuran Rasulullah untuk mengajarkan anak-anak untuk berlatih memanah. Karena ketika anak-anak besar, kemudian ada peperangan, maka ada persiapan prajurit memanah yang handal yang siap membela kebesaran Islam. Sementara itu, bila hadis ini dipahami secara kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi geografis, maka hadis ini bisa dimaknai sebagai motivasi dalam berolahraga. Misalnya, berarti memanah sekarang sudah menjadi cabang olahraga yang dilombakan secara internasional. Begitu juga dengan cabang olahraga berenang. Dengan demikian, seharusnya anak-anak diajarkan memanah, berenang, dan olahraga lain sedini mungkin, sehingga nantinya bisa membanggakan bangsa dan negara. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.